Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sukarwani Novia Barwati dengan nomor akhiran NPM 125. Saya dari Universitas 45 Bekasi akan menjelaskan tentang sejarah karate dan lain-lainnya. Sejarah karate di Jepang. Ilmu bela diri sebenarnya sudah dikenal sejak manusia ada. Hal itu dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan purbakala. Di antaranya, senjata-senjata dari batu, lukisan-lukisan pada dinding goa yang menggambarkan pertempuran atau kelahian dengan binatang buas yang menggunakan senjata seperti tombak, kapak, batu, dan panah. Pada saat itu, bela diri bersifat untuk mempertahankan diri dari gangguan binatang buas atau alam sekitarnya. Secara harfiah, karate-do dapat diartikan sebagai kara yang berarti kosong, te yang berarti tangan atau seluruh bagian tubuh yang mempunyai kemampuan, do yang berarti jalan. Dengan demikian, karate-do dapat diartikan sebagai suatu taktik yang memungkinkan seseorang membela diri dengan tangan kosong atau senjata. Masyarakat dunia pada umumnya mengetahui bahwa olahraga karate merupakan seni bela diri yang berasal dari Jepang. Namun, Jepang sebenarnya hanya mengembangkan bela diri ini saja. Sebenarnya, bela diri ini dari negara Cina. Selama peralihan dari dinasti Ming ke dinasti Qing, sejumlah ahli bela diri Cina melarikan diri ke negara lain agar terbebas dari penindasan dan pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Manchu sebagai penguasa Cina pada saat itu. Akibatnya, ilmu bela diri tersebar ke berbagai negara lain seperti Jepang, Korea, Asia Tenggara, dan juga Kepulauan Okinawa. Sampai abad ke-15, Kepulauan Okinawa masih terbagi menjadi 3 kerajaan. Dan pada tahun 1470, Yao Shiso dari golongan Sashi Qianji berhasil mempersatukan semua pulau di Kepulauan Okinawa di bawah kekuasaannya. Pada saat yang sama, ilmu bela diri Cina mulai diperkenalkan di Kepulauan Okinawa melalui para pemusi Cina yang berdatangan ke pulau tersebut. Pengaruh ilmu bela diri Cina sangat cepat berkembang di seluruh Kepulauan Okinawa melalui ketekunan dan kekerasan dalam berlatih. Rakyat Okinawa berhasil mengembangkan sejenis gaya dan teknik perlatihan baru yang berasal dari Okinawa itu sendiri, yaitu seni bela diri Okinawa-te atau Tode atau Tote, yang berarti tangan, merupakan suatu seni bela diri tangan kosong atau tanpa menggunakan senjata. Pada tahun 1921, Gichin Funakoshi, orang dari Suri, berhasil memperkenalkan bela diri Tote di Jepang. Pada tahun 1929, Gichin Funakoshi mengambil langkah revolusioner dalam perjuangannya yang ulet dan pantang menyerah untuk mengubah Tote menjadi karate-do. Sesuai karakter dan aksen masyarakat Jepang, dari situ kemudian timbul istilah baru yaitu kime sebagai pengganti iken hisatsu atau kill with one blow atau yang artinya sekali pukul roboh. Pada era 1920-an dan permulaan tahun 1930-an, seni bela diri ini tambah disenangi oleh semua lapisan masyarakat di Jepang. Atas usahanya itu, Gichin Funakoshi kemudian diberi gelar Bapak Karate Modern. Sejarah karate di Eropa. Karate mulai dikenal di Eropa pada tahun 1950-an hingga 1960-an setelah Perang Dunia Kedua. Karate mulai diperkenalkan ke Amerika Serikat, di mana klub karate pertama di sana didirikan di California, lebih tepatnya di Institute of Technology pada tahun 1957 oleh Tsutomu Oshima yang merupakan salah satu murid dari Gichin Funakoshi. Popularitas ini bertambah ketika banyaknya aktor laga yang ternyata adalah karateka dan menggunakan karate pada film-filmnya seperti Sean Connery, Hiroyuki Sanada, Dolph Lundgren, dan masih banyak lagi. Lalu, sejarah karate di dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, karate menyebar ke seluruh dunia. Tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mempelajarinya dan membawa ilmu ini ke negara asal mereka.
Pada 1950-an dan 1960-an, instruktur Jepang mulai mengajar di Eropa dan Amerika Serikat, mempercepat penyebaran karate secara internasional. Pada 10 Oktober 1970, terbentuklah World Karate Federation atau disingkat WKF untuk mengatur standar dan kompetisi karate secara global. Karate akhirnya dipertandingkan secara resmi di Olimpiade Tokyo pada tahun 2020, menandai pengakuan dunia terhadap seni bela diri ini sebagai cabang olahraga internasional. Sejarah karate di Indonesia. Di Indonesia sendiri, karate masuk dibawa oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studinya di Jepang. Karate masuk ke Indonesia pada awal 1960-an atau lebih tepatnya pada tahun 1963. Beberapa mahasiswa Indonesia sumpah karate. Sumpah karate sendiri ada 5, yaitu yang pertama sanggup memelihara kepribadian, yang berarti karateka harus berjiwa kesatria, rendah hati, dan berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, sanggup patuh pada kejujuran, yang berarti karateka harus menjunjung tinggi kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Yang ketiga, sanggup mempertinggi prestasi, yang berarti karateka harus terus berusaha meningkatkan kemampuan teknik, fisik, dan mental. Yang keempat, sanggup menjaga kesopanan santun, yang berarti karateka harus bisa menghormati guru, sesama karateka tersendiri, dan masyarakat luas atau masyarakat yang ada di sekitar. Yang kelima, sanggup menguasai diri, yang berarti kita harus mampu mengendalikan emosi dan tidak menyalahgunakan ilmu bela diri. Prinsip Bushido dan filosofi karate. Saya akan menjelaskan tentang Bushido terlebih dahulu. Secara harfiah, karate berarti tangan kosong. Namun, menurut Gichin, kata kara pada karate juga bisa diartikan sebagai sifat jujur dan rendah hati. Di dalam karate, ada suatu prinsip yang disebut Bushido. Bushido sendiri yang berarti yaitu suatu sikap mental atau cara berpikir seorang samurai yang dimaksudkan untuk membuat para samurai tersebut menguasai pikiran dan alam semesta melalui pengalaman hidup serta kontrol diri yang baik, kebijaksanaan, maupun pengembangan kekuatan. Para karateka biasanya menggunakan istilah semangat Bushido sebagai sebuah motivasi. Bushido sendiri memiliki 7 prinsip penting, yaitu Seigi, yang berarti keputusan yang tepat, Yuki, keberanian dan kepahlawanan, Jin, yang berarti kasih dan kebajikan bagi semua orang, Reigi, yang berarti sopan, santun, dan tindakan yang tepat, Makoto, yang berarti sejati dan ketulusan ucapan, Meo, yang berarti hormat dan kemuliaan, dan yang terakhir Chugi, yang berarti loyalitas. Bagi para atlet karate, tujuan tertinggi dari menjalani Bushido adalah mendapatkan kebajikan dan kebijaksanaan dalam pikiran dan tindakan. Pola pikir ini akan membantu para karateka untuk menyelaraskan pikiran dengan tubuh sehingga tidak gegabah dalam bertindak dan tenang saat menghadapi kesulitan maupun tantangan. Filosofi karate. Para praktisi karate juga harus memahami 20 filosofi karate Gichin Funakoshi. Salah satunya yaitu dalam karate, semua bermula dan berakhir dengan sikap hormat. Sikap ini memiliki arti bahwa jika ingin dihormati oleh orang lain, kita juga harus menghormati orang tersebut terlebih dahulu. Filosofi lainnya dalam karate adalah karateni. Karateni sentenasi yang artinya tidak ada serangan pertama dalam karate. Sebab karate tidak diperuntukkan untuk menyerang lawan, melainkan hanya membalas ketika disakiti dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya. Aliran karate. Aliran karate tersendiri ada 4 aliran karate di dunia, yaitu yang pertama Shotokan. Shotokan ini dikembangkan oleh Gichin Funakoshi. Aliran ini menekankan gerakan yang kuat, lurus, dan kuda-kuda rendah. Filosofinya adalah Ichigeki Hisatsu, yaitu satu pukulan yang menentukan.
Shotokan sangat populer di Indonesia dan menjadi dasar banyak perguruan seperti Inkai dan Inkanes. Yang kedua ada aliran Goju-ryu, berarti keras, lembut. Aliran ini menggabungkan teknik keras seperti pukulan lurus dan teknik lembut seperti gerakan melingkar dan pernapasan yang dalam. Dikenal dengan latihan sanchin yang menekankan kekuatan internal dan kontrol nafas yang betul. Yang ketiga, ada aliran Shitoryu. Diciptakan oleh Kenwa Mabuni, aliran ini dikenal karena jumlah kata atau jurus yang sangat banyak, lebih dari 40. Shitoryu menggabungkan elemen dari Sugite dan Nahate, menjadikannya fleksibel dalam gaya bertarung. Yang keempat ada aliran Wadoryu. Unik karena menggabungkan karate dengan teknik jujutsu. Diciptakan oleh Hironori Otsuka. Aliran ini menekankan penghindaran, kelincahan, dan teknik bantingan atau kuncian. Filosofi dari aliran Wadoryu adalah mengalir dengan serangan lawan, bukan melawannya secara frontal. Menjelaskan tentang Forky. Karena banyaknya perguruan karate dengan berbagai aliran menyebabkan terjadinya ketidakcocokan di antara para tokoh tersebut, sehingga menimbulkan perpecahan di dalam tubuh Forky. Namun akhirnya dengan adanya kesepakatan dari para tokoh-tokoh karate untuk kembali bersatu dalam upaya mengembangkan karate di tanah air, sehingga pada tahun 1972 hasil kongres ke-6 Forky terbentuklah suatu wadah organisasi karate yang diberi nama Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau disingkat dengan Forky. Sampai saat ini, Forky merupakan satu-satunya wadah olahraga karate yang menjadi anggota KONI. Forky sendiri memiliki filosofi yang mencerminkan semangat, nilai, dan identitas karateka Indonesia. Forky juga memiliki arti per elemen-elemennya, atau yang pertama itu segi 5 dengan garis bawah membentuk sudut yang melambangkan dasar negara Pancasila dan semangat revolusi 17 Agustus 1945. Yang kedua, 7 buah lingkaran. Simbol ini dari keolahragaan, karate, dan serta prasetya Forky. Yang ketiga, huruf K berwarna hitam, menggambarkan seorang karateka yang siap sedia dalam posisi kuda-kuda. Yang keempat, warna kuning, yang berarti keagungan. Yang kelima, warna merah, yang berarti keberanian. Yang keenam, warna hitam, yang berarti keteguhan tekad. Yang ketujuh, warna putih, yang berarti kesucian. Lambang ini biasanya dikenakan di dada kanan seragam karate sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan, serta menunjukkan bahwa pemakainya adalah bagian dari komunitas karate nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bela diri. Saya akan menjelaskan tingkatan sabuk pada karate. Tingkatan sabuk mencerminkan perkembangan kemampuan, kedisiplinan, dan pemahaman seorang karateka. Urutan warna sabuk bisa sedikit berbeda tergantung aliran atau organisasi, tapi secara umum tingkatan sabuk itu dari pemula hingga yang mahir. Yang pertama ada putih atau shirobi, simbol kemurnian dan awal perjalanan pemula yang baru mulai belajar karate. Yang kedua, kuning atau kirobi, yang melambangkan sinar matahari pertama yang menyinari bumi. Karateka mulai memahami dasar-dasar teknik. Yang ketiga, ada oranye, menunjukkan pertumbuhan dan semangat yang mulai berkembang. Yang keempat, ada hijau atau midoryobi, simbol pertumbuhan seperti tanaman yang mulai tumbuh subur. Teknik dasar mulai dikuasai. Yang kelima, ada biru atau awobi, melambangkan langit dan kedalaman pengetahuan. Karateka mulai mengembangkan teknik lanjutan. Yang keenam, ada warna coklat yang berarti sairo atau sairobi, yang berarti menandakan kematangan dan kesiapan untuk menjadi pembimbing. Yang ketujuh, ada warna hitam atau kurobi, tingkatan tertinggi dalam sistem Q, menandakan penguasaan teknik dan kedewasaan mental. Setelah ini, karateka memasuki tingkatan dan, yang menunjukkan level keahlian lanjutan.
sekian penjelasan dan video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.